Halo semua anak-anak, kelas 9, kita berjumpa lagi pada pembelajaran seni rupa. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Materi kita minggu lalu yaitu teknik stensil dan materi kita hari ini yaitu pameran, mengenai materi pameran. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mendeskripsikan tujuan dari pameran seni rupa di sekolah. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan berbagai pameran menurut tempat pelaksanaan pameran. Ngomong-ngomong tentang pameran, apakah itu pameran? Apakah kalian pernah lihat atau mendatangi suatu pameran? Contohnya pameran kerajinan tangan atau pameran sepatu. Nah, mari kita bahas mengenai definisi pameran. Tapi sebelumnya kita lihat, ini adalah pameran seni rupa, berisi tentang karya-karya seni rupa. Pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya agar diamati, dihayati, dan diapresiasi orang lain. Di dalam proses pelaksanaannya, sebuah pameran umumnya dipimpin atau dikoordinir oleh seorang kurator yang berperan dalam menentukan arah dan tujuan pameran, memberi penjelasan tentang materi pameran, dan mengoleksi karya yang akan dipamerkan. Berbagai karya seni rupa bisa dipamerkan, antara lain ada pameran lukisan, yang kedua ada pameran patung, yang ketiga ada pameran kriya, dan yang terakhir ada pameran tekstil. Nah, itu adalah beberapa jenis pameran. Nah, sekarang kita mau bahas secara umum jenis pameran dapat dikelompokkan berdasarkan jenis karyanya. Ada apa aja jenis karyanya? Yang pertama ada pameran homogen, jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja. Nah, contohnya di dalam satu pameran hanya memamerkan lukisan ataupun kriya atau yang lainnya. Yang kedua ada pameran heterogen, jenis pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya saja. Misalnya pameran seni rupa yang menampilkan lukisan, patung, batik, karya, dan lain-lain. Selanjutnya ada jumlah peserta, ada pameran tunggal, pameran yang dilaksanakan perorangan. Nah, yang kedua ada pameran kelompok, pameran yang diikuti pesertanya lebih dari satu orang ataupun beberapa anggota di dalam suatu kelompok. Nah, yang C ada ruang tempat pelaksanaan. Yang pertama ada pameran indoor, pameran di dalam ruangan, misalnya di gedung atau di museum. Yang kedua ada pameran outdoor, pameran di luar ruangan, misalnya di taman. Nah, sekarang fungsi pameran di sekolah. Ada apa aja sebagai media penampilan jati diri siswa, sarana peningkatan daya ekspresi bagi siswa, media memperluas cakrawala pengetahuan seni, media komunikasi antar siswa dengan apresiator, sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni, wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Dan tujuan pameran di sekolah membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa, meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni, melatih berorganisasi, melatih siswa mandiri, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Nah, yang terakhir melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Selanjutnya kita mau bahas perencanaan pameran. Yang pertama kita mau bahas kepanitiaan. Kepanitiaan pameran ada dua, yaitu panitia pengarah yang bertugas memberi arahan, nasihat, dan petunjuk kepada panitia pelaksanaan. Nah, yang kedua ada panitia pelaksanaan yang bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan. Kemudian ada menyusun rencana. Rencana kerja adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal sampai akhir dalam pameran. Rencana kerja perlu disusun agar semua kegiatan dan langkah kerja panitia terprogram dengan baik. Nah, rencana kerja tertuang dalam sebuah rumusan yang disebut proposal. Apakah kalian pernah dengar apa itu proposal? Nah, proposal sendiri adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan rinci untuk kegiatan formal, merupakan usulan kegiatan yang perlu didukung atau dipersetujui pihak lain.
Dan yang kemudian ada jadwal kerja. Jadwal kerja adalah urutan kegiatan yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan suatu rencana kegiatan. Perencanaan pameran yang baik harus mencakup tentang materi, kelengkapan, tempat penyelenggara, publikasi, waktu penyelenggaraan, dekorasi, anggaran kegiatan, dan juga kepanitiaan. Nah, kita mau bahas tahap penyelenggaraan pameran seni rupa. Ada persiapan penyelenggaraan pameran, yang kedua tahap penataan ruangan, yang ketiga tahap pelaksanaan. Evaluasi pameran. Nah, di sini kita membahas dua, ada evaluasi proses, evaluasi mulai perencanaan sampai proses kegiatan. Yang kedua, evaluasi hasil. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh setiap seksi, cara mengatasi persoalan yang ada, dan mengetahui keadaan keuangan kegiatan yang dilaksanakan. Anak-anak, kita sampai kesimpulan kita untuk hari ini, berbagai karya seni rupa bisa dipamerkan, antara lain pameran lukisan, kriya, tekstil, dan berbagai karya seni lainnya. Fungsi dari kegiatan pameran antara lain media penampilan jati diri seorang siswa, sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa, media memperluas cakrawala pengetahuan seni, media komunikasi antara siswa dan apresiasi, tolak ukur perkembangan dunia seni rupa, sedangkan tujuannya yaitu meningkatkan apresiasi seorang untuk berkarya seni, melatih berorganisasi, melatih mandiri, dan melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Persiapan yang harus dilakukan dalam kegiatan pameran antara lain publikasi kegiatan, melaksanakan seleksi karya yang dikumpulkan, menyediakan perlengkapan pameran, menyediakan ruangan pameran, menyusun acara pembukaan dan penutup. Nah, itulah kesimpulan kita untuk hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi kita untuk hari ini mengenai pameran. Untuk tugasnya kalian bisa perhatikan 3 soal ini, kerjakan dengan baik, dan untuk ujian formatif 1 kalian pelajari mengenai desain grafis. Pelajarin, dan Ibu berharap kalian mendapatkan nilai yang bagus. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, dan selamat ujian formatif 1 untuk kelas 9. Bye-bye, see you!